Bro, gimana caranya biar pikiran gue nggak ngeres, nggak jorok, nggak terus-terusan mikirin cewek-cewek? Gue mau fokus berjuang, tapi kepikiran terus sama cewek, bro. Cek video penjelasan dari Khabib Nurmagomedov, salah satu petarung UFC terbaik sepanjang masa yang nggak pernah kalah sepanjang karir profesionalnya. Немного провокационный вопрос. Так как ты выступаешь в UFC, ты уже вживую видел очень красивых девушек там, Ариане и Бритни. Ты их видел? Да, Кто видел. больше нравится, Ариане или Бритни? Или ты не можешь сказать? Или нравится нам, или не нравится вообще? Да, они оба неплохие. Просто чужое не берем. Dari interview ini, biar pikiran lu gak melulu tentang cewek dan cewek, lakuin 3 hal berikut. Pertama, jangan suka ngebanding-bandingin cewek, mau itu artis atau cewek-cewek di sekitar lu. Gak perlu banding-bandingin mana yang lebih cantik, mana yang lebih seksi, mana yang lebih hot, karena itu gak ada gunanya, malah bikin lo gak fokus. 2, gak perlu mikirin cewek yang lo gak ada niat buat jadiin dia pasangan serius. Dan kayak yang dibilang Khabib tadi, gak usah bahas cewek orang lain, fokus berjuang. Dan nanti, lo bisa jadi pemimpin yang baik buat pasangan lo. 3. Fokus ke hal yang jadi perjuangan utama dalam hidup lo. Wanita itu hanya pemanis. Khabib gak akan jadi petarung legendaris kalau masa mudanya habis buat ngejar cewek atau sering bolos latihan buat pacaran. Messi dan Ronaldo gak akan jadi kayak sekarang kalau sering ninggalin latihan atau kalau kerjaannya cuma tiktokan sambil lihat FYP cewek-cewek seksi. Ingat, lo punya tujuan hidup yang mulia dan target hidup yang besar, bro. Bro, lo tau nggak game yang sering disebut game horror paling seram sepanjang masa? Namanya Silent Hill. Terutama yang versi PS1 dan PS2, game ini keren banget, bro. Nah, dari game ini, gua mau ajak lo untuk belajar tentang bahayanya pikiran negatif kita. Warning, bakal ada minor spoiler ya bro di video ini. Jadi, cerita garis besar dari game Silent Hill kurang lebih gini. Lo harus mencari anak, istri, atau ngeberesin sebuah misi tertentu di sebuah kota misterius berkabut penuh monster menyeramkan. Nama kotanya adalah Silent Hill. Monster ini ternyata lahir sebagai bentuk perwujudan emosi negatif sang tokoh utama. Nah, gua akan coba bahas monster-monster menyeramkan yang bakal lo temui di game ini, plus pikiran negatif apa yang bisa bikin monster-monster tadi lahir. Pertama, Pyramid Head. Sosok tinggi besar berotot bawa pisau jagal raksasa, kepalanya tertutup piramid besi. Salah satu adegan yang gak bisa lepas dari kepala gua adalah saat melihat Pyramid Head ini sedang memperkaos boneka manekin cewek. Cek ini bro. Pyramid Head ini perannya kayak jagal yang sepanjang game ngejar-ngejar terus si tokoh utama. Ternyata monster ini lahir dari rasa bersalah, rasa berdosa si tokoh utama. Dia ngerasa dia harus dihukum karena kesalahannya di masa lalu. Makanya lahirlah monster Algojo ini yang berusaha menangkapnya buat kasih hukuman. Pelajarannya apa? Ngerasa bersalah, ngerasa berdosa boleh bro, tapi jangan berlebihan. Apalagi sampai pengen melukai dan menghukum diri lo sendiri. Jadikan rasa bersalah buat belajar jadi lebih bijaksana. Kedua, Bubblehead Nurse. Monster perawat rumah sakit, muka ditutup kain, pakai pakaian seksi. Bubblehead Nurse ini adalah lambang tokoh utama yang mengalami frustrasi seksual. Stres, kelamaan gak bisa enak-enak diranjang karena istrinya sakit parah di rumah sakit. Kelamaan di rumah sakit dengan kondisi kayak gitu, bikin monster Bubblehead Nurse lahir. Pelajarannya apa? Lo harus punya penyaluran yang sehat bro, biar gak mengalami frustrasi seksual. Khususnya lo yang belum nikah dan belum bisa ngelakuin enak-enak diranjang dengan legal. Lakuin olahraga, sibukkan diri buat belajar berkarya. Puasa dan no-vape kalau perlu. Pakai energi seksual yang terpendam buat jadi lebih baik. Nanti, rasa frustasi ini pasti bisa lepas sendiri lewat mimpi. Jangan malah nyerah sama BOKP dan jadi kecanduan JOLI. Ketiga, namanya Lying Figure. Sosok tanpa wajah yang pakai straight jacket yang dipakai buat membatasi gerak pasien rumah sakit jiwa. Seremnya, straight jacket yang dipakai Lying Figure ini terbuat dari kulitnya sendiri. Monster ini melambangkan rasa marah, stres, sedih, putus asa dari tokoh utama yang rasa nggak bisa ngapa-ngapain, tertekan, dan menderita sama masalah hidup. Kalau lo ngerasa menderita sama hidup lo yang sekarang bro, ngerasa gagal, terpuruk, bahkan stres dan depresi, cari cara buat bangkit bro. Jangan justru malah makin menyesali hidup lo dengan tidur-tiduran dan meratapi nasib.
Ini justru bisa menyerang kejiwaan lo. Bangkit sedikit-sedikit, olahraga, ibadah, bikin perencanaan hidup. Kalau masih sulit, minta bantuan saudara, teman, atau bahkan psikolog dan psikiater. Yang penting, jangan diem aja. Nah itu tadi monster-monster seram dari Silent Hill. Lo bisa mainin gamenya atau nonton filmnya kalau pengen tahu lebih banyak. Yang jelas, lo harus tahu kalau pikiran lo itu kuat bro. Emosi negatif yang dibiarkan bisa melahirkan monster seram yang merusak hidup lo. Sebaliknya, kalau lo pakai pikiran lo buat kasih sugesti dan afirmasi positif, jalan lo untuk jadi high value man akan jadi selangkah lebih mudah. Akhirnya, setelah ngikutin saran-saran dan bimbingan dari Bro Satria, Sedi yang tadinya pemalu, minderan, gak pede, introvert parah, bisa punya cewek. Ceweknya pun oke banget, pengertian sesuai sama kriteria Sedi, dan bisa mendukung dia untuk jadi pria yang lebih positif. Tapi ada satu problem bro, dan ini saya diceritain lagi ke Bro Satria. Dia langsung cerita gini, "Bro, kenapa ya kok setiap kali jalan sama cewek gua selalu kayak diganggu setan. Tiba-tiba jadi mesum, ngeres. Terus habis itu, gua lanjutin pegang-pegang badan cewek gua yang seharusnya nggak gua pegang. Pegang bib, cium bib, ngeraba-ngeraba bib. Gua takutnya kebablasan dan jadi kecelakaan bro. Gua nggak mau ngerusak si cewek dan masa depan gua. Gimana ya solusinya?" Satria jawab, "Oke bro, biar lo nggak selalu mesum, ngeres waktu sama cewek lo. Menurut teori psikologi, ada dua hal yang bisa lo lakuin. Pertama, dari segi behavioral atau perilaku. Gimana kita buat pencegahan? Biar secara perilaku, lo nggak mungkin mesum-mesum lagi bro. Caranya gimana? Sebenarnya simpel, kalau lagi berduaan, jangan di tempat sepi. Jangan nonton film di pojokan bioskop, di taman yang sepi, apalagi di kamar kosan lo. Jalanlah di tempat kalian gak mungkin untuk pegang-pegangan, raba-rabaan, dan cium-ciuman. Misal di tempat makan yang banyak orang, di alun-alun kota, atau malah justru nongkronglah di rumah si cewek, di ruang tamu sama bapaknya. Dijamin, keinginan lo buat mesum bakal berkurang drastis. Nah, setelah secara perilaku atau behavioral udah dibenerin, selanjutnya kita ngebenerin secara kognitif bro, secara pola pikir. Jadi, lo itu nanti punya kesadaran yang kuat banget, biar nggak mesum-mesum. Karena kognitif lo udah kuat, kalaupun nanti ada kesempatan buat mesum, lo bisa cukup kuat buat nggak ngelakuinnya. Caranya gini bro, pikir selalu jangka panjang dan masa depan kalian berdua. Mesum-mesum, enak-enak, nikmatnya itu cuma sekian menit bro. Bahkan puncak keenakannya mungkin cuma sekian detik, tapi konsekuensinya bisa panjang, bisa seumur hidup bro. Bayangin apa yang terjadi kalau sampai jebol kecelakaan jadi anak, padahal lo belum siap jadi bapak. Udah mencoreng nama baik si cewek, merusak reputasi lo di depan keluarga. Udah gitu, lo bakal disuruh nikah di usia yang mungkin lo belum bener-bener siap. Sedih kan? Lo harus nikah bukan karena udah siap dan yakin, tapi karena nafsu sesaat. Risiko pernikahan gak harmonis, gagal di tengah jalan, berantakan, bakal tinggi banget. Ingat selalu tujuan hidup lo. Ingat selalu mimpi-mimpi besar lo, apa yang pengen lo capai. Apa yang ingin lo sumbangkan ke umat manusia bro. Ini bakal bikin lo gak takluk sama nafsu sesaat, termasuk nafsu buat mesum-mesum sama cewek. Cara ini juga bisa dipakai sama lo yang masih single, belum punya pacar, tapi pikirannya mesum terus dan pelampiasannya ke BOKIP. Pendekatannya sama, secara perilaku, hindari lo ada di tempat sendirian, di mana lo bisa nonton BOKIP. Bikin diri lo sibuk ngelakuin hal bermanfaat. Secara kognitif, ingat tujuan hidup lo bro, dan lo akan sadar kalau BOKIP itu bisa bikin lo males, bisa bikin lo makin jauh meraih impian lo. Kalau lo menyibukkan diri sama hal-hal yang sejalan sama perjuangan lo, pikiran mesum gak akan lagi mendominasi hidup lo bro. Dengar penjelasan Satria, Bro Sedi jadi lega dan mulai dapat gambaran. Biar pikirannya gak mesum terus-terusan. Oh ya, penasaran gak? Nasihat, tips, dan trik apa yang dikasih Bro Satria ke Bro Sedi yang bikin dia dari yang tadinya pemalu banget, selalu gagap di depan cewek, ditolak terus, akhirnya bisa terlihat lebih menarik di depan wanita, bahkan sampai punya pacar. Panduannya ada di ebook terbaru gua, judulnya Anti Buaya Buaya Club. Panduan buat menaklukkan cewek tanpa harus jadi buaya. Jadi menarik disukai cewek tanpa harus mengorbankan kehormatan diri lo sebagai pria, dan tetap menjaga kehormatan cewek sebagai wanita. Ebooknya gua sajikan dalam bentuk komik, dari sudut pandangnya Sedi, introvert yang pemalu, dan Toksi, ekstrovert yang toksik. Dipandu sama Bro Satria dan Bro Bayu, biar Sedi dan Toksi bisa jadi cowok yang lebih baik. Panduannya dalam bentuk komik ya bro, jadi gampang dicerna dan dipahami. Bisa lo dapetin, bayar semampunya, sesuai value yang lo dapetin dari channel ini. Boleh juga bayar pakai doa. Dapatkan Anti Buaya Buaya Club di kolom deskripsi, komentar, atau bio. Salam high value man, semangat bro.